Hai teman-teman, saya mau mendengarkan ibu saya bercerita. Hai teman-teman, saya mau menceritakan cerita tentang kuda Pak Ogi. Pak Ogi mempunyai 4 kuda. 2 diantaranya bernama Kudo dan Kudi. Pagi itu Pak Ogi memberi makan Kudo dan Kudi. Nyam, 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 makananku sudah datang, kata Kudi. Kudo berbulu hitam, Kudi berbulu putih. Kudi dan Kudo sering bertengkar. Kudi sering mengejek Kudo. Pak Ogi lebih sayang kepadaku, buluku putih, bersih, sedangkan bulumu hitam. Kamu kelihatan kotor sekali, ejek Kudi. Walaupun aku kotor, tubuhku kuat. Bulumu memang putih bersih, tetapi tubuhmu kurang kuat, kata Kudo. Pak Ogi mempunyai usaha dagang. Pada suatu hari ada pesanan dari Pak Danu di kota. Pak Danu memesan kapas 1 karung dan memesan garam 1 karung. Pak Ogi menyiapkan Kudi dan Kudo. Kudi dan Kudo akan menghantarkan pesanan Pak Danu. Kudi, Kudo, hari ini kalian akan mengantarkan garam dan kapas. Baik Pak, aku membawa kapas yang ringan, kata Kudi. Enak sekali kamu memilih yang ringan, jawab Kudo. Pak Ogi menaikkan beban ke punggung Kudo dan Kudi. Kudo, kamu membawa garam. Kudi, kamu membawa kapas. Pak Danu sudah menunggu, segeralah berangkat, kata Pak Ogi. Baik Pak, jawab Kudo dan Kudi. Kudo dan Kudi segera berangkat. Di perjalanan, Kudi mengejek Kudo. Berat ya, kasihan sekali. Punggungmu pasti pegal, ejek Kudi. Kamu memang curang, jawab Kudo. Mereka terus berjalan. Kudi terus mengejek Kudo. Kamu hitam sih, oleh karena itu kamu diberi beban berat. Aku putih bersih, oleh karena itu aku diberi beban yang ringan, ejek Kudi lagi. Diamlah Kudi. Kudo mulai jengkel. Garam yang dibawa Kudo sangat berat. Keringat Kudo mengalir deras. Nafasnya terengah-engah. Kudi, ayo bergantian. Kamu ganti membawa garam. Aku membawa kapas. Aku lelah sekali. Mohon Kudo. Tidak mau, jawab Kudi. Kudi dan Kudo tiba di tepi sungai. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana kita melewatinya? Tanya Kudi. Terpaksa kita harus menyeberangi sungai ini, jawab Kudo. Kudo dan Kudi turun ke sungai. Mula-mula sungai itu dangkal. Airnya tidak dalam kok, kata Kudo. Baiklah. Ternyata sungai itu semakin ke tengah semakin dalam. Air sungai mencapai leher mereka. Aduh, sungai ini dalam, kita bisa tenggelam, kata Kudi. Kita sudah hampir sampai di tepi. Akhirnya mereka tiba di seberang sungai. Badan mereka basah kuyup. Begitu juga dengan barang bawaan mereka. Akan tetapi apa yang terjadi? Mengapa kapas ini menjadi berat sekali? Kata Kudi. Garamku malah menjadi ringan, ejek Kudo. Gantian, Kudo yang mengejek Kudi. Kapas Kudi menjadi berat karena kemasukan air. Sebaliknya, garam Kudo menjadi ringan karena larut di dalam air. Aduh, berat sekali. Punggungku mulai sakit,
Kudi. Sekarang kamu merasakan membawa beban berat, ejek Kudo. Ketika naik ke daratan, Kudi terpeleset. Ia jatuh ke sungai. Biur. Aduh, tolong. Kudi minta tolong. Kudi selamat, namun kapasnya hanyut terbawa air. Aduh, bagaimana ini? Kapasku hanyut. Tanya Kudi. Garamku juga larut, jawab Kudo. Kudo dan Kudi beristirahat. Kemudian mereka ingin melanjutkan perjalanan. Sebaiknya kita kembali ke rumah saja. Kapasmu sudah hanyut, garamku juga sudah larut, ajak Kudo. Iya, mudah-mudahan Pak Ogi tidak marah, jawab Kudi. Kudo dan Kudi berjalan pulang. Kita berjalan menyusuri sungai saja, ajak Kudo. Iya, itu lebih aman, jawab Kudi. Kudo dan Kudi sampai di rumah. Pak Ogi terkejut melihat kedatangan mereka. Loh, cepat sekali kalian pulang, tanya Pak Ogi. Maafkan kami, Pak. Tadi kami menyeberangi sungai. Kapas Kudi hanyut dan garamku larut. Jelas Kudo. Iya, Pak. Maafkan kami, tambah Kudi. Pak Ogi menasihati Kudo dan Kudi. Bagaimana kalian ini? Seharusnya kalian mencari jembatan atau berjalan menyusuri sungai. Maaf, Pak. Itu gara-gara Kudo, Pak. Dia yang mengajakku menyeberangi sungai. Kudi menyalahkan Kudo. Pak Ogi mengurung Kudi dan Kudo di dalam kandang. Sudah, jangan saling menyalahkan. Sebagai pembelajarannya, kalian aku kurung di kandang selama seminggu. Iya, Pak, jawab Kudo dan Kudi. Kudo dan Kudi masuk kandang. Kemudian Pak Ogi memanggil Bella dan Koko. Bella dan Koko adalah dua kuda Pak Ogi yang lain. Bella kuda berbulu belang, Koko kuda berbulu coklat. Bella, Koko, antarkan satu karung kapas dan satu karung garam ke kota. Antarkan ke tempat Pak Danu. Baik, Pak, jawab Bella dan Koko. Pak Ogi menaikkan karung ke punggung Koko dan Bella. Koko, kamu membawa garam. Bella, kamu membawa kapas. Barang ini sudah ditunggu Pak Danu, jadi kalian harus cepat sampai di sana. Pinta Pak Ogi. Baik, Pak, jawab Bella dan Koko. Bella mengajak Koko berlari. Koko, ayo kita lari supaya cepat sampai. Ayo, mereka akrab. Koko dan Bella berlari kencang. Kita lewat pinggir sungai saja. Ya, kita lewat pinggir sungai saja. Tiba-tiba Koko terhenti. Ia terengah-engah. Aku capek. Berhenti dulu, Bella. Aku lelah sekali. Bawaanku berat, kata Koko. Kalau begitu kita tukar yuk. Aku gantian membawa garam, kamu membawa kapas, kata Bella. Koko dan Bella menukar barang bawaannya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Mereka bergantian deh membawa barangnya biar cepat sampai. Nah, kalau begini kan adil. Berat dan ringan kita tanggung bersama. Iya, jadi gantian yang membawa barang berat ya. Akhirnya Koko dan Bella sampai di kota Pak Danu. Pak Danu menyambut kedatangan mereka. Wah, kalian datang tepat waktu, sambut Pak Danu. Setelah itu Koko dan Bella pulang. Mereka menemui Pak Ogi. Pak, barangnya sudah diterima Pak Danu, kata Koko. Terima kasih, kalian hebat, kalian kuda yang kompak. Sementara itu, Kudi dan Kudo merasa sedih. Gara-gara kamu kita tidak bisa bermain di luar, kata Kudi.
Kamu juga salah, kamu sering mengejekku, jawab Kudo. Kudo dan Kudi merenungi perbuatan mereka. Selama ini kita memang tidak rukun. Maafkan aku ya. Aku juga minta maaf sering mengejekmu. Kudo dan Kudi saling bermaafan. Tidak lama kemudian Pak Oki datang. Pak Oki membawa Bella dan Koko ke kandang. Kudo, Kudi, kalian harus meniru Bella dan Koko. Mereka selalu kompak. Mereka juga selalu semangat dalam bekerja. Iya Pak, jawab Kudo dan Kudi. Dari cerita ini tadi, adik kalau sama teman harus apa? Baik, tidak boleh mengejek-ngejek, harus selalu kompak. Terus nggak boleh menyalahkan ya. Nah sekarang ceritanya sudah selesai. Bilang sama teman-teman. Teman-teman